Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Lontara. Jadi di video kali ini, di reaksi kali ini, kita akan nge-react lagi komik Boruto Two Blue Vortex chapter 17. Nah, dimana kemarin chapter 16 itu sedikit menjelaskan tentang apa sih gunanya kan akhir-akhir ini, maksudnya pada saat Boruto pertama muncul, kita tahu kan ada tuh kayak misalkan hiasan-hiasan di baju dia. Nah, di chapter 16 kemarin itu dijelasin bahwa ternyata perhiasan itu bukan cuma sekedar aksesoris saja. Bukan cuma sekedar aksesoris tambahan untuk membuat Boruto terlihat terkesan lebih keren. Nah, ternyata itu ada fungsinya, dan fungsinya itu adalah pengguna Hiraishin di sini. Boruto caranya masih sama dengan kakeknya Minato. Jadi dia harus menggunakan benda untuk transformasi, untuk berpindah tempat kan gitu. Nah, kalau misalkan Hiraishin, Minato sama Tobirama, untuk Hiraishinya kayaknya masih unggul Tobirama sih kalau misalkan kayak gitu. Karena punya Boruto juga kan ya mirip-mirip aja sama Minato. Sedangkan Tobirama kan dia nggak butuh kayak gitu-gitu, nggak butuh benda untuk bisa memindahkan dia, nggak butuh tanda kayak gitulah. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke chapter 17. Nah, baik, kita mulai. Nah, di chapter 17 ini awalnya itu ada setim kawan dari Shinki, yaitu Araya dan Yodo, ya kan? Kalian tahu kan Araya dan Yodo. Nah, mereka berdua ini adalah tim setim dengan Shinki yang ditangkap oleh Jura CS. Oke, nah, kita lihat di sini bahwa Araya memakai baju pink dan Yodo memakai penutup muka. Ya, nggak tahu apa alasannya Yodo memakai ini, soalnya waktu dia masih kecil kan dia makainya cuma topeng kan, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian perhatiin di Boruto ini, kreatornya emang emang sengaja bikin karakternya itu kayak swag gitu nggak? Kayak misalkan Boruto sama Sarada gitu-gitu, kayak langsung lebih kekinian lah, lebih modern lah cara berpakaiannya. Nah, ini Araya sama Yodo aja kayak gini nih. Si Araya ada gestrengnya yang kelihatan kayak gitu kan. Apalagi kostumnya si Sumire. Si Sumire itu bajunya ya kayak anak sekolah Jepang yang modern gitu. Rok pendek dengan pakai dasi kayak gitu kan. Oke, jadi kita akan lanjut. Next, halaman selanjutnya. Perasaan Sumire yang terungkap. Sarada yang tengah menjalani misi kini dihantui rasa gelisah. Dihantui rasa gelisah karena di episode kemarin, di chapter kemarin, chapter 16, itu Sarada sempat mengungkapkan perasaannya. Sumire sempat mengungkapkan perasaannya ke Sarada bahwa sebenarnya dia juga suka sama Boruto kayak gitu kan. Oke, kita lanjut. Tidakkah seharusnya kau coba pahami sedikit perasaan Boruto? Nah, ini kata hati dari Sumire. Sarada masih ibaratnya dia masih memikirkan sesuatu. Apakah kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini ada hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakannya. Kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Bukan hanya perasaan Boruto, tapi juga perasaan Asek. Sumire mulai dimulai kasmaran nih. Oke, jadi kayaknya Sumire membayangkan kembali saat Sarada memeluk Boruto pada saat pertama kali Boruto muncul. Apa waktu itu? Sewaktu memeluknya di depan mataku, aduh sakit. Meski hanya sesaat,
Apa kau memikirkan perasaanku? Wanita. Sesama wanita aja masih saling gak ngerti, guys. Apalagi kita cowok disuruh mikir ya. Aduh. Oke, nah sekarang ini nggak tahu apa yang di benak Sarada, dia masih seperti itu. Terus tiba-tiba Mitsuki melirik ke tempat lain, ke sebelah kanannya kayaknya. Next. Nah, tiba-tiba Moegi, cloningnya Moegi ini menemukan katak. Apakah ini katak dari Kashinkoji? Kita coba baca lagi. Para pohon bilang, nih kata Moegi nih. Para pohon bilang, Boruto sendiri yang menaruh katak ini di sini. Oke. Berarti punya Kashinkoji. Tidak salah lagi, Boruto pernah kemari. Oke. Para pohon di gurun pasir begini, mereka ada di mana saja. Nah, berarti ini siapa? Ryu ini masih bingung, para pohon ini yang dimaksud apa sih? Nah, terus dilanjutin sama Moegi, mereka ada di mana saja, bahkan di dalam tanah. Oke. Nah, di sini terlihat dari jauh tim Konohamaru, ada Sarada, Mitsuki, Araya, dan Yodo. Grow. Oke. Ini grow ini kayaknya suaranya Moegi-sama ini ya, Ryu ya. Kita bisa mengandalkan suara para pohon untuk menelusuri jejak ini. Oh, oke, berarti itu suara pohon. Jejak ini pasti akan mengantarkan kita ke tempat Boruto atau kolaboratornya. Tidak salah lagi, mereka mengejar Boruto hingga sampai kemari. Oke, ini kata Araya. Lalu dari cara bicaranya sepertinya Matsuri memiliki penampilan seperti tipe sensor. Matsuri, kadang masih lupa namanya Moegi sama Matsuri. Matsuri ini yang cloningnya ya. Cepat atau lambat, dia akan mendeteksi keberadaan kita. Oke, melalui cakra. Next. Oke, kata Konohamaru, sip. Untuk saat ini semuanya sesuai informasi. Kalian sudah siap? Sarada kayaknya masih masih ngerasa bersalah gitu. Ada apa Sarada? Tanya Mitsuki. Kau baik-baik saja? Nimpa Konohamaru. Ah, maaf, konsentrasiku sempat buyar. Karena memikirkan perasaan Sumire kan. Sekarang sudah tidak apa-apa. Guru Konohamaru, kata Araya bertanya. Makhluk itu, kalau Ryu berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan Togedama, Shinji bisa kembali seperti semula kan? Nah, bertanya si Araya kan ke Konohamaru. Terus Konohamaru melirik, ya seandainya informasi itu benar, maka seharusnya begitu. Setidaknya strategi ini disusun dengan berlandaskan informasi itu. Oke. Berarti mereka ngambil, ya udah, maksudnya mereka percaya aja berdasarkan informasi yang mereka dapat, kayak gitu kan. Kata Araya, aku akan berjuang semaksimal mungkin. Nah, Yodo masih diam nih. Yodo, jangan bertindak gegabah. Karena dulu kan dia sempat bertindak gegabah kan waktu ngelawan siapa? Waktu ujian Chunin itu. Oke, next. Jangan sok jadi pengasuhku, Araya. Aku akan melakukan apapun demi menyelamatkan dia. Oh, Yodo mulai menantang ini. Sudah aku bilang tidak usah banyak ngomong, atau lebih baik ku bungkam saja mulutmu. Lah, kok mereka malah nggak akur? Oi, hentikan, kata Konohamaru. Kenapa kalian malah bertengkar di sini? Maaf, ini hal biasa kok. Tidak akan berdampak pada misi. Oh, berarti karakter mereka emang kayak gitu. Keras. Dasar untuk jaga-jaga, biar ku pastikan dulu. Apa kalian sudah paham isi strategi kita kali ini? Tanya Konohamaru. Tidak masalah. Walau aku ragu strategi ini bisa berjalan lancar. Nah, kata Mitsuki. Terus jangan bilang begitu. Nah, ini kata Araya ini. Kita sudah sampai di sini. Jadi apa boleh buat? Ayo. Oke. Mereka mulai menyusun strategi, mulai berjalan. Next. Dan mereka mulai berjalan. Kalian berdua yang ada di sana,
Oke, mereka berjalan menuju Ryu dan Matsuri. Kalian berdua yang ada di sana, kata Konohamaru. Siapa kalian? Sedang apa di situ? Senior, ada ninja yang datang. Oke, si Ryu bertanya. Konohamaru, Sarutobi. Ini incarannya si Matsuri nih, Konohamaru. Kami adalah shinobi dari Konoha. Kami kemari untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak. Bagaimana dengan kalian? Si Ryo masih bingung. Sepertinya identitas kita belum terbongkar. Senior, bagaimana? Ryo bertanya kan ke Matsuri. Nah, di sini kayaknya mulai terungkap deh apa motif dari Mitsuri mengincar Konohamaru, karena kan udah ketemu langsung nih sama orangnya. Oh, dia malah salting. Oke. Tanda merah di muka, dia malah salting. Berarti si Moigi ini aslinya emang dia suka sama Konohamaru. Kayak gitu. Artinya dalam satu tim itu kayaknya emang mereka pada saling suka dah. Senior, kata Ryo bertanya. Nah, aku rasanya ada yang aneh denganku. Ryu, kau saja yang bicara. Mulai gugup dia, guys. Ini si Matsuri mulai gugup. Kayaknya dia jatuh cinta. Mulai merasakan jatuh cinta. Oh, gini ya. Rasanya jatuh cinta itu kayak gini. Oke. Si Ryu kaget. Lah, kok gitu maksudnya? Gitu kan. Nah, Sarada lagi masih bingung. Dengar Konohamaru. Ini kata Ryu nih kayaknya dah. Oh, bukan. Kata Shikamaru. Dia pakai ini kan. Mengalahkan para manusia pohon dewa saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama. Nah, jadi sebelum mereka berangkat itu sempat dikasih wejangan lah sama Shikamaru gitu kan, sama Hokage ke-8. Jadi misi mereka sebenarnya adalah Togedama itu sendiri. Next, oke, kita lanjut. Benda yang muncul saat Hidari berhasil dikalahkan. Oke, mereka udah lihat semua kan. Seharusnya kau sudah pernah melihatnya secara langsung. Benda itu ya. Nah, bertanya Konohamaru. Jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, Moigi dan Shinki bisa diselamatkan. Oke, berarti tiap orang yang ditangkap itu harus diambil Togedamanya. Kayak gitu. Apa itu benar? Konohamaru bertanya. Nah, terus dilanjutkan Shikamaru. Informasi ini kudapat dari sumber terpercaya. Ya, Boruto atau kalau enggak Kashinkoji. Kita bisa menyelamatkan Moigi dengan Togedama Matsuri dan menyelamatkan Shinki dengan Togedama Ryo. Oke. Jadi gitu ya, guys. Tiap orang yang ditangkap memiliki Togedamanya sendiri kayak gitu. Sebaliknya, kalau kita tidak berhasil mendapatkan Togedama, para manusia pohon dewa itu dapat bangkit kembali berkali-kali. Oke, berarti ini yang terjadi saat Hidari dikalahkan. Dia dibangkitkan lagi kan? Kayak gitu. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan mereka berapa kali pun hanya buang-buang tenaga saja. Oke. Artinya walaupun mereka mati, si Jura itu masih tetap berusaha mengambil Togedama itu. Kayak yang dilakukan waktu Hidari mati kan. Dia tetap merebut itu. Dia langsung kayak ngerubah misinya gitu kan. Udah gak mengejar Naruto. Dan akhirnya dia mengejar Togedama itu. Oke. Next, dan selanjutnya Togedama Hidari yang berhasil dikalahkan Boruto waktu itu terbang entah kemana. Berarti, nah ini kata Konohamaru nih, berarti ada kemungkinan Hidari sudah bangkit kembali. Ya, itu mungkin saja, kata Konohamaru. Oke, next. Selanjutnya, aku mengerti. Jadi misi kali ini adalah mengalahkan manusia pohon dewa dan mendapatkan Togedama. Nah, oke, berarti sama ya. Tapi Hokage ke-8, bagaimana Anda mendapatkan informasi ini? Dia masih penasaran. Dari mana dapat informasi? Terlepas dari benar atau tidaknya, informasi ini jauh melebihi apa yang kita dapat dari interogasi Boruto.
Maaf Konohamaru, sumber informasi ini sangat rahasia. Oke, jadi Konohamaru nggak mau ngasih tahu soalnya kadang ya Konohamaru ini kayak apa ya? Untuk Shikamaru sendiri dia masih belum bisa dipercaya gitu. Dia kadang gegabah juga. Ini bocah satu. Oke, selanjutnya aku akan menimbang informasi mana saja yang layak diketahui publik. Oke, ini kata Shikamaru. Kata Konoha nih, kata Hokage nih. Termasuk menilai kebenaran informasi itu. Apa kau keberatan? Oke, tanya Shikamaru. Tidak, jawab Konohamaru. Oke, selanjutnya Rugi. Wah, tiba-tiba kodoknya muncul. Lalu untuk misi kali ini, berdasarkan informasi yang kita miliki, aku sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Oke, berarti strategi untuk melawan ini didapatkan dari kata kini kan? Kata kini yang memberitahu, artinya informasi ini langsung dari Kashin Koji. Oke, next. Manusia pohon dewa adalah monster yang memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan ingin memangsa target seperti kau dan Sarada. Itu sebabnya kita menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Oke, ini informasi dari Shikamaru ke Konohamaru. Tapi penilaian ini bersifat relatif. Kita belum bisa menentukan kebenaran bahwa manusia pohon dewa itu pada dasarnya jahat. Artinya bisa jadi kemungkinan si Matsuri ini kalau misalkan ibaratnya si Konohamaru ini main taktik sedikit masalah perasaan, apakah si Matsuri ini bisa memihak kepada Konohamaru atau kayak gimana? Ya kayaknya tergantung si Konohamarunya aja sih kalau kata gue mah. Nah ini Konohamaru heran. Intinya yang ingin ku sampaikan adalah para manusia pohon dewa itu bisa dibilang seperti anak binatang buas yang baru saja lahir. Oke, anak binatang buas. Nah, Konohamaru masih bingung. Kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali. Nah, seperti ini yang gue maksud. Ini yang gue maksud. Artinya bisa jadi kan si Matsuri ini kan baru pertama kali kan merasakan cinta itu kayak gimana. Nah kalau misalkan Konohamaru memanfaatkan hal ini, bisa saja si Matsuri berpaling ke Konohamaru kayak gitu. Binatang buas yang hanya bergerak mengikuti naluri. Mereka itu benar-benar polos. Nah, oke. Justru sifat polos itulah yang membuat mereka berbahaya. Bagi umat manusia, mereka adalah ancaman yang besar. Intinya, mereka tetap saja musuh yang harus kita kalahkan. Tanya Konohamaru. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Oke. Semakin dalam nih pembicaraan. Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Ini yang gue maksud tadi guys. Artinya si Konohamaru harus coba mendekatkan diri dengan si Matsuri. Kalau enggak, apa? Nah, jadi sini Konohamaru dia masih bingung juga. Kok gue harus ngedekatin mereka kayak gitu? Sedangkan mereka kan musuh ya. Ibaratnya binatang buas kayak gitu. Jinakan mereka. Nah, ini yang dimaksud. Ibaratnya anak binatang buas kan kayak gitu. Dia kan masih mencari siapa sih induknya kayak gitu kan. Ya sama aja sih namanya bayi gitu kan. Mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Emang cerdas sih si Shikamaru ini. Hokage ke-8. Otaknya kepake. Setelah itu, barusan hatimu goyah ya. Oh, belum. Lewat nih. Setelah itu, hianati mereka. Aduh. Ini gimana maksudnya? Hianati mereka. Oke, paham. Artinya hianati mereka adalah dibunuh, ambil Togedama dan hidupkan kembali orang aslinya kan? Ya seperti. Oke, I see. Konohamaru masih bingung. Barusan hatimu goyah ya, kata Shikamaru.
Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh balas kasihan agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Oke. Kalau Naruto pasti tidak akan mengambil langkah ini. Kasih Sasuke, dia nggak akan sebelembut ini. Tapi kalau Sasuke itu susahnya, dia susah kalau misalkan walaupun nemu musuh, dia susah untuk akrab. Taunya dia itu ya udah habisin aja udah kayak gitu. Nah dia kalau Konohamaru ini bagusnya Konohamaru dia masih bisa negosiasi kayak gitu. Nah Konohamaru ini biasanya kan kalau misalkan misi ada menjalankan misi, tugas dia itu negosiasi dulu kayak gitu kan. Ya walaupun ujung-ujungnya dia ditangkap juga. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Tapi aku berbeda. Aku menerapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia demi keberlangsungan umat manusia. Oke. Setuju sama Shikamaru. Inilah kenapa Shikamaru bilang tidak ada orang yang pantas di samping Naruto yang bodoh itu. Udah ketahuan kan, guys? Oke, next. Lanjut langsung ke scene Konohamaru di lokasi. Bertemu dengan Matsuri dan Ryu. Oke. Aku pemimpin tim ini, Konohamaru. Yang ini Sarada dan itu Mitsuki. Kalau kalian, nah sini Ryu masih bingung. Aku Ryu. Dan ini seniorku. Oke, si Matsuri malu-malu kucing. Hei Kak Matsuri, kau kenapa sih? Dari tadi aneh banget. Aku juga tidak tahu. Itulah namanya cinta Matsuri. Oke, jadi Yodo sama Araya ini masih mantau dari jauh. Berarti yang maju ini cuma Sarada, Konohamaru sama Mitsuki. Oke, jadi tugas Araya sama Yodo ini kayak untuk apa? Untuk menghandle gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba ada penyerangan. Oke, next. Ryu dan Matsuri ya. Salam kenal. Kalian juga mencari Boruto kan? Berarti tujuan kita sama. Kami juga sedang mengejar dia. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Oke, mulai. Bagaimana senior? Boleh saja. Aduh, Matsuri, mulai kau merasakan tuh godaan-godaan pelan-pelan dari bad boy. Katak ini mata-mata yang dia pakai Boruto dan kolaboratornya. Kita perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan di sini. Oke, kata Konohamaru. Guru, nah kata Mitsuki ini kayaknya dia menemukan sesuatu. Ada potongan logam yang jatuh. Nah, ini logamnya Boruto, guys. Ini penandanya Boruto. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu. Dia mengambilnya, mereka mengambilnya. Serius? Bertanya Ryu. Ryu bertanya serius. Yes. Mungkin ada petunjuk lain lagi. Mari kita periksa area sekitar. Oke, kata Konohamaru. Kita bagi tugas, Sarada dan Mitsuki, tolong periksa area sebelah sana. Baik, nah kata Sarada. Next. Namamu Matsuri kan? Dia masih ini, masih apa? Masih malu-malu kucing gitu, guys. Ada apa? Apa kau sedang kurang sehat? Hei, nafasku sesak. Kenapa? Itu namanya jatuh cinta, bodoh. Ryu. Sebenarnya di sebelah sana juga ada jejak yang kemungkinan besar milik Boruto. Serius? Buset, ini Ryu kayak polos banget. Kayaknya kalau misalnya ketemu sama Gaara ini di main-mainin sama Gaara nih. Jangan-jangan dia masih ada di dekat sini ya. Rekan kami yang lain sedang berjaga di sekitar sana. Ayo ikut ke sana biar sekalian ku perkenalkan kau pada mereka. Nah, ini kata Mitsuki. Tapi kami Matsuri bagaimana? Nah, berarti ini Ego Jubi ini mereka kayak apa ya? Ya benar, maksudnya kayak bayi yang masih bertanya, yang masih apa sebenarnya arahnya itu masih kadang kayak bimbang gitu, masih banyak bertanya lah. Masih kurang informasi. Apa-apa ya harus diarahin kayak gitu-gitu.
Tidak masalah kan? Tidak masalah, kami akan periksa area sebelah sini, kata Konohamaru. Serahkan saja pada kami. Nah, si Matsuri masih gue pikirnya awalnya kayaknya si Matsuri langsung akan menyerang gitu kan. Ternyata aduh, ini perusahaan terbesar dari Moigi. Tenang saja Pak Guru. Tenang saja Pak Guru, bisa diandalkan kok, kata Sarada. Yuk. Oke, Ryu masih bingung. Ya, makasih ya. Ternyata ninja Konoha itu memang isinya orang-orang baik ya. Kata polos banget. Ntar lu dikhianatin baru tuh rasa lu. Persis seperti yang aku dengar. Hah? Kak Jura saja benar-benar menghormati karya kalian. Oke, berarti si Jura ini lagi belajar juga ceritanya kan. Ah, ngomong-ngomong, Kak Jura itu bos kami. Hah? Jura? Oke. Sarada artinya Sarada dengeh kan. Oh, Jura ininya mereka. Jujur saja, tadinya kalau bertemu dengan para ninja, aku berniat langsung membunuh saja. Ternyata mencoba bicara dulu tidak ada ruginya. Oke. Itsuki mulai ini. Duh, jangan menakut-nakuti kami begitu dong, kata Sarada. Oke, sekarang Araya mulai masih memantau guys. Bertahanlah Shinki, kata Araya nih. Selain itu Konohamaru, ini kata Shikamaru, ada alasan kenapa aku memilihmu dalam misi kali ini. Oke. Ini Shikamaru gila, ini jenius ini orang. Dia tahu siapa yang harus dihadapi, siapa yang harus ketemu sama Matsuri. Apa kau tahu alasan Matsuri memilihmu sebagai target? Konohamaru masih bingung. Karena dia memiliki perasaan cinta padamu. Aduh. Dikasih tahu dong. Artinya di sini Konohamaru udah ngerti nih strategi apa yang akan dipakai. Harusnya gitu ya. Kata Konohamaru. Tapi Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari hal itu. Lebih tepatnya, dia masih belum bisa memahami perasaan apa itu sebenarnya. Nah, maksud gua perasaan bahkan Moigi atau Matsuri ini suka, itu perasaan itu, informasi itu si Shikamaru ini dapat dari mana? Masa si Kashin Koji yang nyampein sih? Kan maksudnya aneh juga sih kalau misalnya. Nah, kita lanjut guys. Ada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya bingung. Ya benar, ya karena kan ya namanya masih bocil ya, ngerti apa ya? Kayak langsung berbunga-bunga gitulah, ibaratnya langsung kayak dikasih bunga satu truk gitu. Kalau itu terjadi, maka posisi kita jadi lebih menguntungkan. Nah, gini. Tapi itu terlalu, kata Konohamaru. Aku sudah bilang kan, jangan mengasihani mereka. Manusia pohon dewa itu adalah musuh kita. Menurut informasi yang akan muncul di lokasi adalah Matsuri atau Ryu. Kemungkinan terburuknya adalah keduanya muncul bersama. Menghadapi mereka berdua secara bersamaan bukan perkara mudah, benar. Apalagi kalau misalkan lawannya itu ya Ryu ya, itu ya lumayan ribet sih kalau itu. Jika itu terjadi, nah ini kata Shikamaru, masih kata Shikamaru nih guys. Jika itu terjadi, kita perlu memisahkan mereka. Jaga agar jangan sampai mereka curiga. Konohamaru, kau harus menguasai medan pertempuran. Oke. Hebatnya sih Konohamaru tuh di sini guys. Dia kayak negosiasinya tuh bagus sebenarnya. Cuma kayak gitu, teledornya tuh kadang dia jadi tumbal, dia yang ditangkap kayak gitu-gitu kan. Gitu dia. Oke, next. Nah, si Matsuri ini masih sama Moigi. Masih ngeliat, kau masih tidak enak badan ya? Ini Konohamaru mulai pasang strategi nih guys. Bagaimana kalau kita duduk dan ngobrol di suatu tempat? Aduh, itu tambah deg-deg, hatinya tuh tambah deg-deg.
bagaimana? Eh, jadi ini Konohamaru bertanya lagi. Konohamaru bertanya lagi. Bagaimana? Apa kau sudah tenang? Ini masih kasmaran nih guys. Mitsuri masih diam nih, masih diam tersipu malu mukanya gitu. Aku tidak tahu, soalnya biasanya aku tidak seperti ini. Bagaimana ya? Menurutku sih, yang kata Konohamaru mulai masuk nih, dimulai masuk pembahasannya. Merasa seperti itu bukan sesuatu yang aneh kok, asik. Mulai pelan-pelan. Bro, Ida, aku ingin tahu situasi di Sunagakure. Oke. Tolong lihat sekarang. Zing. Kalau ada si kakek gitu, bagaimana? Tanya si Katak. Seharusnya Mamushi sedang berada di markas mereka. Kau tidak perlu khawatir, dia akan melihatmu. Benar ya? Oke. Zoom langsung. Kayaknya langsung dia ngeliat bikin ini deh. Langsung ngelihat ke Sunagakure. Oke, scene selanjutnya di sini ada Kasen Koji dan Boruto. Beralih ke Kasen Koji dan Boruto. Untuk saat ini berjalan lancar. Setidaknya kita berhasil memisahkan mereka berdua. Setelah ini bagaimana? Tanya Boruto. Oke, terus Kasen Koji bilang, Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri. Idealnya pertama-tama Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu. Oke. Berarti si Matsuri ini bagiannya Konohamaru doang berarti. Karena kan ya gimana sih kalian kalau misalkan para laki menaklukkan wanita, asik. Kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri. Kemungkinan gagalnya berapa persen? Tanya Boruto. Tidak begitu tinggi. Oke, artinya mudah ya berarti. Kenapa harus 3 orang atau 4 orang mengalahkan Ryu? Karena Araya sama Yodo otomatis tahu kan kalau misalkan cara mengalahkan si Shinki itu kayak gimana, karena kan mereka setim kan. Terus kata Boruto, jangan mencoba mengelabuiku. Aku tanya berapa persen. Ini Boruto bertanya nih. Terus kata Kasen Koji, berapapun itu Boruto, jangan coba-coba menyusul ke sana. Ya karena pasti otomatis tujuan mereka langsung berpindah ke Boruto kan. Fokus mereka semua ke Boruto. Alasannya sama dengan Himawari. Kalau kau terlibat dalam pertarungan ini, Jura akan bergerak. Oke. Otomatis mereka akan manggil kan. Karena mereka kayaknya saling terhubung deh kayak gitu. Kalau itu terjadi kali ini, kau akan terbunuh. Bro, oke. Bro, ini suara pohon itu ya. Kita tidak boleh kehilangan dirimu. Nah, ini sama dengan Naruto dulu kan, semuanya berusaha untuk menjaganya. Oke, next. Nah, ini kayaknya di ruang perpustakaan guys, penjaga toko perpustakaan. Penjaga perpustakaan. Bro, nah berarti Jura dia datang sini untuk belajar lagi nih di perpustakaan ini. Nah, oke, selanjutnya ada penyusup menurut data cakra. Oke, mereka mendeteksi cakra Jura. Salah satu manusia pohon dewa Jura. Saat ini posisinya di toko buku distrik C. Oke. Biarkan saja, jangan diusik. Kita tidak perlu membuat warga sipil mengungsi juga. Lalu sampaikan pada setiap kombatan agar tidak menyerang. Oke, berarti si Kamaru paham nih. Artinya si Jura ini nggak akan ngapa-ngapain juga kalau misalkan dia nggak menyerang. Kalau misalkan para ninja Konoha nggak menyerang kan. Terus Jura ngambil beberapa buku. Wis, dia bayar guys. Dia bayar buku guys. Dia belajar loh. Beneran belajar loh dia. Dia bayar. Kan biasanya kalau misalkan musuh gitu kan ya udah ambil aja udah kan gitu. Bodoh amat mau bayar mau apa, yang penting dia merasa hebat, dia diambil aja. Simpan saja kembaliannya. Gila sifatnya, karakternya. Simpan saja kembaliannya.
Anggaplah sebagai pembayaran di muka. Ide. Tolong alokasikan untuk pembelian berikutnya ketika aku kembali kemarin. Iya, sama aja. Saya mengerti. Silakan datang lagi. Oke, kata penjual buku. Ternyata bukan perpustakaan, ternyata toko buku, guys. Oke, sekarang sinnya kembali ke Amado. Sin Amado masih mantau dan lagi nyebat. Dia lagi nyebat, seret, tiba-tiba rokoknya ditarik sama Kawaki. Kayaknya Kawaki akan bertanya nih. Tiba-tiba dia di ini ya, diserang sama Kawaki. Kayaknya dia mau minta informasi baru dah. Terus tiba-tiba Amado berkata, aku sudah menduga kau akan datang. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, kata Kawaki. Tapi pertama-tama aku ingin kau menarik keluar kekuatanku sampai batasnya. Oke, ini kata Kawaki. Dia meminta kepada Amado. Oke guys, ternyata udah selesai. Udah habis. Dan sampai di situ terakhir sampai di Kawaki meminta kepada Amado untuk menarik semua kekuatannya. Menarik semua, maksudnya untuk mengeluarkan semua kekuatannya agar limitnya itu, agar bisa dapat limit kayak gitu kan. Jadi kayaknya kedepannya ini kita masih akan akan mendengarkan malu-malu kucingnya Matsuri. Malu-malu kucing. Ya kayaknya 2 episode ke depan atau berapa gitu. Ya kayaknya seperti itu guys. Setelah itu baru datuk kepada Ryu yang akan dihabisi. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah kalian punya teori lain kedepannya ini akan seperti apa? Tolong komen di bawah ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.